Geger, kasus Doni Salmanan. Crazy Rich asal Bandung dengan kekayaan yang luar biasa terus menjadi bola liar dan membuat beberapa orang, terutama dari kalangan selebriti, harus menyediakan waktunya untuk menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Sebut saja seperti Atta Halilintar dan Rizky Febian harus memberikan keterangan di depan petugas karena diduga telah menerima sejumlah dana ataupun menerima barang dari Doni Salmanan. Pasca penahanan Doni Salmanan oleh Mabes Polri, kini muncul seseorang yang membeberkan siapa Doni Salmanan sesungguhnya. Rupanya ia sudah mencium gelagat Doni yang dinilai tidak beres. Hal itulah yang memicu sahabat Doni tersebut sejak awal membenci Crazy Rich asal Bandung tersebut. Tetapi sikapnya itu kontras dengan banyak sahabatnya yang justru menempel ke Doni dan berujung penyesalan. Dari sang sahabat terungkap bahwa aksi Doni yang selalu berbagi kepada orang yang membutuhkan selama ini hanyalah sebagai modus dari strategi marketing Doni untuk memikat korban-korbannya. Bahkan, beberapa aksi donasi Doni kepada para selebriti dinilainya hanyalah konten belaka yang berujung modus. Namun demikian, kenyataannya tersangka DS tidak melakukan trading di website Kwitek tersebut, melainkan hanya menjadi afiliator untuk mendapatkan keuntungan dari para member atau afiliasi yang ikut bergabung bermain trading valuta asing di website Gotex. Perlu saya jelaskan di sini, website Kwitek adalah aplikasi yang dirilis pada tahun 2019 yang bergerak dalam perdagangan mata uang asing. Website Kwitek tersebut tidak terdaftar di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI dan sudah dinyatakan ilegal. Ya pasti gondok banget lah. Tapi mereka pada gak ngomong sih, soalnya saya udah marah-marahin kan, tetap aja ngeyel gitu. Kok percaya sama orang baru sih daripada saya gitu, ke saya gitu. Ini kan termasuk orang baru ya. Terus teman saya ya ada yang ikut member VIP-nya gitu, trading bareng. Tapi setiap kali loss itu tetap dimotivasi katanya. Kamu kok tetap main terus sih? Iya, soalnya Doni Salmanan bilang katanya dulu saya juga di awal loss sampai miliaran, bahkan sekarang saya profit gede, bahkan katanya dalam beberapa hari bisa untung puluhan miliar. Waduh, hebat banget. Aku udah bilang hati-hati itu. Selain anggota klub ya pokoknya banyak sih, ada yang sampai kejual mobilnya, kejual rumahnya. Kan kemarin kan pandemik ya, bisnis pada mandek. Karena bisnis pada mandek kan orang pada cari solusi ya. Cari solusi itu, dan pas Doni Salmanan datang tuh kayak mereka ada harapan untuk tetap bisa muterin bisnis, tapi ternyata malah pada habis uangnya. Jadi teman-teman saya sih udah kaya gitu, punya asetnya banyak, cuma paham nggak sih, punya mobil, punya beberapa mobil, punya beberapa rumah, tapi uang cashnya nggak ada gitu. Jadi nggak muter gitu bisnisnya. Mending uang yang tersisa ini dimainkan buat main trading gitu. Jadi mereka menang kalah. Tapi sekalinya kalah habis itu udah nggak apa-apa, udah mobilnya jual lah gitu. Menang kalah ada rumah nih yang nganggur satu nih, jual lagi gitu. Jadi emang apa ya, kayak mau main-main gitu, tapi ternyata malah pada habis. Waktu itu kayak semacam di klub mobil itu jadi kayak apa ya, saya tuh yang golongan yang benci gitu loh. Jadi saya, temen deket saya aja sampai foto sama dia, bikin video sama dia, saya marahin gitu. Masih pada ngeyel, itu hati-hati deh, itu penipu. Saya udah tahu dari awal dia penipu gitu. Bisa cek di postingan-postingan saya sebelum Doni Salmanan ketangkap pun, saya sudah bilang dia itu penipu. Soalnya dia forex mah udah pasti penipu gitu. Iya tetap ngeyel deket sama Doni Salmanan. Ya tanpa sepengetahuan saya ada yang akhirnya pada main bareng. Jadi dia nggak ngajak, tapi dia ya dengan kerendahan hati dia, bahasanya itu dia ngomong, yuk ikut San Mori lagi tanggal sekian. Saya harus mau ziarah. Saya paling ingat banget tuh, dia bilang saya mau ziarah ke kakek atau apa gitu.
masih udah kaya masih muda, masih peduli rutin ziarah ke leluhur gitu. Terus tadi saya sebelum berangkat ke rumah mamah dulu, ya salim dulu, bahasanya kayak gitu-gitu banget gitu. Dia geli dengerinnya, karena saya udah tahu dia tuh orang nggak bener, itu pasti acting gitu. Iya kan, tadi saya udah bilang, karena dia tadi, saya sebelum ketemu saya udah browsing, kan viral, nama Doni Salman kan viral ya. Jadi saya search, ternyata dia bilang kan dia kaya dari forex. Kan udah pasti orang yang kaya dari forex, kalau nggak broker ya bandar, kalau nggak ya marketingnya. Benci sama Doni Salman, kenapa? Doni Salman itu mencoreng nama baik sedekah gitu. Jujur teman-teman saya yang sukses-sukses di klub mobil itu ahli sedekah semua loh. Dan mereka ngajak-ngajakin orang untuk rajin sedekah, bikin bakti sosial. Tapi sewaktu kita bikin acara kayak gitu, orang-orang ngirain kita sama kayak Doni Salmanan gitu. Jadi beber mencoreng nama sedekah gitu. Kalau Doni Salmanan itu emang saya lihat emang settingan dia ya. Soalnya jahat banget gak sih kalau dia trading bareng sama orangnya pada loss terus, tapi dimotivasi terus suatu saat pasti sukses gitu. Berarti kan dia niat orang itu menyedot uang orang gitu. Meski beberapa waktu lalu Doni Salmanan sempat meminta maaf di hadapan publik, namun mantan sahabat juga menilai kalau aksi permintaan maaf Doni di depan polisi dan awak media dengan gayanya dinilai tampak tidak serius. Sang mantan sahabat sejatinya benar-benar ingin agar Doni menyesali perbuatannya dan tidak menambahkan rasa sakit hati kepada para korban. Serta yang terpenting adalah tidak mengulangi perbuatannya dan segera mengembalikan uang para korban dengan jalan yang sesuai aturan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengenal dunia trading, baik binary option atau forex, kripto dan lain sebagainya. Besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin juga memohon doanya kepada teman-teman semuanya di seluruh masyarakat Indonesia ini agar sanksi terhadap saya bisa diringankan. Kemudian juga untuk masyarakat Indonesia untuk berhati-hati agar tidak ini sama trading yang ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pribadi sih sebagai sesama murid pengennya memaafkan ya, tapi dengan satu syarat. 80% uang orang yang dia makan, dia kan ada 500 miliar tepatnya di rekeningnya. Padahal di akun dia mainnya di Kotek ya, di Koteknya itu orang yang loss kan 352 miliar. Kan sebelum Kotek kan dia pernah binomo juga, main binomo. Teman saya ada yang loss 500 jutaan di binomo, ada yang loss 1 miliar ada juga. Kan sebelum Kotek kan dia ada binomo dan juga Olimtrade ya. Ya kalau dia minta maaf kemarin, ya harusnya kalau emang bertulus minta maaf, entah caranya dengan kayak kemarin cengengesan atau gimana, yang penting harapan saya itu uang orang-orang korban ini bisa dikembalikan, soalnya dia kan pikir nipu. Ini bakal akan terjadi hal yang tidak akan diinginkan gitu. Kan terbukti 500 miliar di rekening dia itu hasil uang orang loh. Ada orang yang mahasiswa uangnya kepake ke pinjaman online, akhirnya bunuh diri. Itu kan uang yang sangat-sangat besar ya, 500 miliar. Dan banyak yang mungkin sebagian orang bilang itu uang kecil, tapi ada juga beberapa orang yang menganggap 500 miliar itu uang dari banyak orang, yang mungkin ada orang misalnya 50 juta, 100 juta. Saya nggak bisa membaca hati orang ya, yang jelas saya nggak lihat dari omongan orang, tapi saya lihat buatannya. Apakah dia benar-benar ngomong ini semua hartanya dikembalikan lagi, dan dia ngomong semua harta saya mau saya kembalikan ke korban-korban saya. 80%, saya dulu ngiranya 70%, karena di podcast kita Sinaga kan yang kena 70% ya, tapi ternyata dia dapat 80% dari orang yang loss ya. Kan datanya juga masih ada katanya dari akun Koteknya ya, itu
harus dikembalikan, baru dimaafkan. Jadi jangan cuma omongan, tapi uang 500 miliar itu harus dikembalikan ke para korban. Yakin semuanya, soalnya dari akun Quotek-nya kan yang data orang los itu 352 miliar, tapi kemarin kan yang disita sekian ya harus disita dan dikembalikan. Itu kan pure nipu orang. Untuk masalah pengembalian berapanya itu bukan kewenangan kita, ya. Saat ini kita fokus di proses penyidikan. Untuk dana yang sudah kita sita, ya, dari tersangka DS, tentunya akan melalui dulu proses persidangan, ya. Melalui proses persidangan, ya nanti hasilnya seperti apa, mungkin pengadilan yang akan menentukan, ya, demikian.